Om Swastiastu. Semeton di tiang sareng sami ini wenten pejabat niki yang pura tiang niki naik panggung tapi nyongkok. Ya begitulah kondisi tiang mungkin. Ampurayang. Perkenalkan, nama saya Kamus Tapa. Bukan kamus buku, Kamus Tapa. Ketut Mustafa. Itu jelas. Tinggal di Dalung Permai, Kuta Utara, Badung. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan dua hal kepada para yang berwenang dan juga kepada saudara-saudara semua. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang ogoh-ogoh, pawai ogoh-ogoh. Mengenai pawai ogoh-ogoh ini, saya sebenarnya sudah mengirim surat ke Parisade Provinsi Bali dan juga kepada Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali. Untuk dimaklumi kenapa saya menulis surat tentang pawai ogoh-ogoh, karena dalam setiap wacana saya selalu mendengar atau mendapat info bahwa ogoh-ogoh itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan ritual atau upacara penyepian. Ini yang menjadi catatan garis tebal di dalam hati saya. Di satu sisi, ogoh-ogoh itu tetap terlaksana pada hari pengerupukan, di hari Nyepi. Di lain sisi, selalu ada wacana bahwa ogoh-ogoh tidak terkait dengan upacara Nyepi. Jadi timbul rasa kontradiksi dalam diri saya. Kalau memang dia tidak terkait dengan upacara Nyepi, kenapa tidak ada upaya-upaya untuk meluruskan pelaksanaan pawai ogoh-ogoh itu? Oleh karena itu, dalam surat itu dan juga pada kesempatan ini, saya mengusulkan supaya pawai ogoh-ogoh, supaya tidak mencemari ritual Nyepi, sebaiknya disalurkan atau digeser tempatnya di wilayah PKB, Pesta Kesenian Bali, sehingga di sana generasi muda kita bisa berkreasi semaksimalnya, sepuasnya, secara produktif, aktif dan produktif. Kreativitasnya bisa setinggi-tingginya di sana. Itu saran saya pada singkatnya begitu. Jadi pawai ogoh-ogoh supaya tidak mencemari pelaksanaan upacara penyepian, sebaiknya dipindahkan. Tempatnya dibawa ke areal Pesta Kesenian Bali. Kalau pembuatan ogoh-ogoh selama ini selalu diargumentasikan untuk meningkatkan kreativitas atau untuk menyalurkan kreativitas generasi muda, sebaiknya disalurkan lewat pentas Pesta Kesenian Bali, sehingga dia lebih hidup, lebih produktif, lebih kreatif, dan bisa membuat kreativitas yang tertinggi, yang maksimal. Sebab kalau dia dibiarkan selalu dilaksanakan di pengerupukan, nanti generasi yang akan datang akan selalu bertanya, akan menjadi salah kaprah nanti. Tuh katanya tidak terkait dengan Nyepi, kenapa selalu dilaksanakan pada hari pengerupukan? Jadi kalau terlanjur salah kaprah, nanti semakin sulit untuk meluruskan persoalan ini. Nah itu singkatnya pendapat saya mengenai pawai ogoh-ogoh. Mudah-mudahan mendapat tanggapan dari yang berwenang. Masalah kedua yang ingin saya angkat pada kesempatan ini, dan dalam hal ini pun saya sudah menulis surat yang sama kepada Parisade Provinsi
dan juga kepada Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali mengenai reklamasi Teluk Benoa. Dalam berbagai kesempatan saya sering berdiskusi dengan teman, kerabat, dan sebagainya. Ada satu tanggapan mereka, Pak, dulu waktu pengurugan laut, pembuatan lapangan udara Ngurah Rai, masyarakat juga demo, ribut-ribut dan sebagainya. Setelah lapangan selesai dan berfungsi, semuanya jadi aman-aman saja. Terus yang kedua ada lagi, dulu waktu pembuatan jalan tol laut di Benoa, masyarakat juga demo, ribut-ribut dan sebagainya. Setelah sekarang jalan itu berfungsi, ya semuanya memakai dengan tenang, aman-aman aja, tidak ada apa-apa. Nah sekarang muncul reklamasi Teluk Benoa, masyarakat ribut lagi. Barangkali nanti setelah selesai reklamasi, semuanya akan jadi aman-aman saja. Terus saya jawab, oke, barangkali betul apa yang Anda katakan. Tetapi Anda harus bedakan antara bandara, jalan tol dengan reklamasi Teluk Benoa. Anda jangan hanya melihat dari sisi skala saja. Kita perlu melihat sisi skala dan niskala. Kalau Anda orang Hindu, orang Bali, itu tidak mungkin Anda bisa lepaskan keyakinan tentang skala niskala itu nempel. Itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau menurut saya sangat jauh bedanya antara pembangunan Bandara Ngurah Rai, jalan tol laut, dengan pembangunan reklamasi Teluk Benoa. Anda tahu enggak bedanya itu di mana? Kalau menurut saya, bedanya terletak pada aroma kemaksiatan. Bandara Ngurah Rai dengan jalan tol laut itu tidak ada aroma kemaksiatan di sana. Tapi kalau reklamasi Teluk Benoa yang sudah difokuskan untuk membangun fasilitas wisata, siapa yang menjamin bahwa fasilitas wisata itu bersih dari segala kekotoran, dari segala kemaksiatan? Siapa yang bisa jamin? Terus dijawab lagi, lah kalau masalah kemaksiatan itu di Bali ini sudah tersebar hotel, bungalow, penginapan di mana-mana ada. Yang notabene itu tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan, tentu di sana sudah penuh dengan kemaksiatan. Tapi nyatanya sampai sekarang aman-aman juga. Ya betul. Kalau menurut saya bilang, yang sekarang, yang dulu hotel-hotel itu masih tersebar di seantero Pulau Bali, khususnya wilayah Bali Selatan, masih tersebar. Tapi kalau sekarang di Teluk Benoa, dia terkonsentrasi dalam areal yang luas, tentunya jalan jumlah yang sangat padat. Jadi kalau kita pikirkan ibarat filsafat sapu lidi, jadi yang kemarin itu lidinya masih terpencar di mana-mana sehingga kekuatannya itu masih rendah. Tapi kalau dia sudah dikumpulkan menjadi satu, dia bisa dipakai untuk menyapu apa saja yang ada. Begitulah pandangan saya terhadap reklamasi Teluk Benoa. Sehingga dengan demikian, kalau kita selama ini selalu menggaungkan ajak Bali, tapi di sisi lain sebenarnya masyarakat kita ini sangat getol menjual tanah, apalagi dikasih lebih mahal, sehingga orang-orang akan ngojok ke Bali. Setiap saat ojok ke Bali beli tanah, lama-lama kita tinggal menjadi bojong Bali, kejengat-kejengit, menunggu remah-remah si
sisa-sisa dari hotel, dari restoran dan sebagainya. Kembali kepada reklamasi Teluk Benoa, menurut saya, karena di sana terkonsentrasi penuh dengan fasilitas wisata, bayangkan berapa ribu orang ada di sana setiap hari, baik sebagai pengunjung maupun sebagai karyawan. Lalu, seperti yang saya katakan tadi, siapa yang bisa menjamin bahwa di fasilitas wisata itu bersih dari perbuatan yang bersifat maksiat? Tidak ada yang bisa menjamin. Dan sudah rahasia umum barangkali di tempat-tempat seperti itu memang tempatnya pelampiasan nafsu-nafsu ya. Kalau menurut saya ibaratkan kencing yang ditumpahkan setiap hari itu ibarat water cannon. Dia selalu menyemprotkan kekuatan-kekuatan negatif yang akan mempengaruhi titik-titik api Taksubali. Nah, kalau semprotan water cannon itu terpusat di satu tempat sepanjang hari, siang dan malam, seminggu, sebulan, apalagi sampai setahun, bisa dibayangkan berapa muatan kekuatan negatif, berapa megaton kekuatan negatif yang muncul di sana, yang akan menggempur habis-habisan titik-titik api Taksubali yang notabene adalah titik-titik kesucian yang selama ini selalu diperbunyikan. Kalau kita sebagai orang Bali masih percaya bahwa kesucian dengan unsur-unsur negatif seperti kemaksiatan itu memang selalu berbenturan, inilah satu persoalan yang sangat pelik yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi kalau reklamasi Teluk Benoa itu terjadi, tidak mustahil semprotan water cannon itu akan meluluh lantakkan titik-titik api Taksubali. Dia akan menimbulkan gelombang-gelombang yang suatu saat gelombang itu menjadi besar seperti tsunami yang timbul di Aceh dan sebagainya. Sehingga dengan demikian Taksubali itu akan terhempas oleh gelombang tsunami yang saya maksudkan tadi. Sebagai ilustrasi saya dapat ceritakan sedikit. Dulu saya waktu masih kecil diceritain oleh orang tua saya mengenai bulan ulung di Pejeng. Barangkali banyak di antara kita yang tahu cerita bulan ulung di Pejeng. Cerita yang saya terima begini. Setelah bulan ulung di Pejeng, maka alam menjadi terang, baik siang maupun malam. Terutama malam hari, karena alamnya terang, bumi galang, orang-orang yang berniat jahat, para Bromo Corah, tidak bisa melakukan aksinya. Lama-lama begitu, akhirnya timbul akalnya untuk mengencingi bulan itu. Setelah bulan dikencingi, maka reduplah sinarnya. Kembalilah alam menjadi gelap sebagaimana biasa, sehingga para Bromo Corah kembali bisa melakukan aksinya di malam hari. Dengan ilustrasi ini, saya kaitkan dengan Teluk Benoa. Kira-kira begitulah jadinya. Seperti bulan ulung di Pejang itu. Jadi dengan 800 hektar di Teluk Benoa dibangun fasilitas wisata. Setiap hari ada sekian ribu orang ada di sana. Katakanlah 50% saja di antara mereka itu melakukan perbuatan seks bebas. Inilah water cannon yang saya maksud sebagai
kekuatan yang selalu menyemprotkan gelombang negatifnya kepada api Taksubali, sehingga api Taksubali itu bernasib seperti bulan ulung di Pejeng. Redup dia. Kalau itu sudah terjadi, Bali ini tinggal menunggu tenggelamnya, karena akan menjadi gelap dan tenggelam. Kalau menurut saya, reklamasi Teluk Benoa itu hanya menguntungkan investor, sedangkan kita orang Bali di sini hanya menerima limbah-limbahnya saja, terutama limbah water cannon itu. Sehingga Bali ini tinggal menunggu waktu saja, kapan ajalnya akan tiba. Nah, itulah pandangan saya sekelumit mengenai reklamasi Teluk Benoa ini. Sehingga dengan demikian saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Bali, khususnya pendukung budaya Bali, supaya mewaspadai hal-hal ini, supaya mengambil upaya-upaya, langkah-langkah yang konstruktif bagaimana menyelamatkan Bali. Jangan sampai bernasib seperti bulan ulung di Pejeng. Itulah harapan saya kepada kita semua. Karena selama ini saya melihat masyarakat yang menolak adanya reklamasi Teluk Benoa ini baru 26 desa adat, itu pun yang berada di daerah pesisir selatan. Ya, mungkin konsentrasinya berada di sekitar kawasan Teluk Benoa. Walaupun ada Gianyar, Kerasem sebagian, tapi yang lainnya dari kurang lebih 1.700 lebih desa adat, saya belum melihat gerakan mereka kemana ini mereka. Karena mereka belum paham, belum mengetahui dampak negatif yang akan timbul dari reklamasi Teluk Benoa. Mereka menganggap hanya di pesisir selatan atau di kawasan Teluk Benoa itulah yang akan menerima dampak. Tapi kalau menurut saya, dengan ilustrasi bulan ulung di Pejeng itu, itulah nanti nasibnya Bali. Kalau reklamasi Teluk Benoa ini memang akan dilaksanakan. Jadi kesimpulannya, reklamasi berjalan, Bali tinggal menunggu nasibnya, kapan hancurnya. Kalau Bali sudah hancur, kita nggak tahu apa masih namanya Bali, atau mungkin jadi balu, atau jadi bola, ditendang ke sana, tendang ke sini, dan sebagainya. Nah, itu pandangan saya sepintas mengenai ogoh-ogoh dan reklamasi Teluk Benoa. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dapat dimaafkan, karena memaafkan itu adalah emas, memaafkan itu adalah mulia, dan saya yakin saya pasti dimaafkan, karena tujuan saya memang hening untuk peduli kepada keselamatan Bali. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, terima kasih. Om Santi Santi Santi. Panitia minta tolong ya